Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari Selasa besok insyaallah kita akan memasuki tanggal 1 Zulhijjah. Tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 merupakan hari yang diagungkan sendiri oleh Allah. Juga diagungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengagungkan 10 hari pertama Zulhijjah pertama melalui sumpah. Jadi Allah enggak sekedar berbicara mengagungkan, tapi menyumpahkan. Allah berfirman, walayalin ashr. Demi malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10 yang dimaksudkan dalam surat Al-Fajr ini, umumnya ulama-ulama tafsir menyebutnya 10 hari pertama Zulhijjah. Dan hanya sekelompok ulama-ulama tafsir saja yang menyebutnya 10 terakhir Ramadan. 10 dan 10. 10 terakhir Ramadan, 10 pertama Zulhijjah sama-sama punya keagungan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pernah ditanyakan mana yang lebih mulia dari 2 10 tersebut. Beliau mengatakan 10 Zulhijjah lebih mulia siangnya. Tapi 10 terakhir Ramadan lebih mulia malamnya. Maka di 10 terakhir Ramadan, fokus amal Anda ada di malam hari. Dan 10 hari pertama Zulhijjah, hendaknya fokus amal pun ada di siang hari. Di siang hari, iya. Nanti akan kita jelaskan apa-apa saja amal-amal yang difokuskan di siang hari 10 pertama Zulhijjah. Keagungan Zulhijjah yang kedua Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Agar mereka menyebut nama-nama Allah, berzikir dengan nama-nama Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah dimaklumi. Berbanyak zikir pada hari yang dimaklumi. Hari-hari apa itu? Ulama-ulama kita menyebutkan yang dimaksud ayyamin ma'lumat, wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat adalah 10 pertama bulan Zulhijjah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
juga mengagungkan 10 Dzulhijjah ini melalui beberapa hadis. Yang pertama, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ayyamid dunya hadhil usyur." Hari-hari dunia yang paling mulia adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan hadis tersebut dari Jabir. Hadis yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil usyur." Tidak ada hari-hari amal saleh yang paling dicintai oleh Allah melebihi amal-amal yang dilakukan seseorang pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Seseorang bertanya, "Walal jihad ya Rasulullah?" Beramal pada hari-hari 10 pertama Dzulhijjah masih lebih baik dari jihad? Kata Nabi, iya. Masih lebih baik daripada jihad. Jadi hari pertama Dzulhijjah Anda beramal, lalu seseorang pergi berjihad misalnya ke Palestina. Amal Anda hari pertama lebih baik daripada dia punya jihad. Kecuali kata Nabi SAW satu macam jihad. Rajulun zahaba bimalihi wa nafsihi falam yarji bihima syai'. Kecuali seseorang yang pergi berjihad, membawa nyawa dan hartanya, lalu tidak ada yang tinggal. Nyawanya melayang, hartanya semuanya juga habis dalam kepentingan jihad. Hanya jihad seperti ini yang bisa mengalahkan ibadah-ibadah di hari-hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini kasih sayang Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah berikan Anda ibadah setara atau lebih daripada jihad, padahal nggak ada jihadnya. Nah, maka hari-hari pertama bulan Dzulhijjah hendaknya menjadi hari-hari amal saleh. Sebagian ulama rahmatullah alaihim mengatakan keagungan 10 hari pertama Dzulhijjah karena bersambung langsung dengan ibadah haji. Karena bersambung langsung dengan ibadah haji. Sehingga kemuliaan ibadah haji berimbas kepada kemuliaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut. Nah, tapi yang tidak kalah penting untuk dicatat, bahwa hari-hari amal saleh yang paling dicintai Allah adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Namun maksiat yang paling dibenci oleh Allah juga 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena satu amal yang dimuliakan oleh Allah karena waktu, maka dosa pun lebih dibenci oleh Allah pada waktu tersebut. Satu amal yang dicintai oleh Allah karena tempat, maka dosa pun lebih dibenci oleh Allah karena tempat tersebut. Anda berdusta di Cimanggis, dosa itu. Tapi Anda berdusta di samping Ka'bah, itu jauh lebih dosa lagi. Baik, maka oleh sebab itu amal-amal saleh di hari-hari pertama bulan Dzulhijjah lebih mulia daripada jihad secara umum. Tapi jangan salah, dosa dan maksiat di 10 hari pertama Dzulhijjah juga melebihi daripada hari-hari biasa. Jamaah sekalian, apa amal-amal yang sejatinya dilakukan dalam kemuliaan 10 hari pertama Dzulhijjah? Ada 2 amal ya. Pertama, amal secara umum, dan yang kedua, amal secara khusus. Secara umum dalam pengertian, semua amal, nilai dan harganya, nilai dan kemuliaannya naik lebih tinggi di 10 hari pertama Dzulhijjah.
Salat wajib Anda di 10 hari pertama Dzulhijjah. Salat tarawih, salat malam Anda, salat duha Anda, tilawah Anda, zikir pagi dan petang Anda, sedekah Anda, silaturahmi Anda, birrul walidain Anda. Semua amal saleh tanpa terkecuali lebih memiliki nilai dan kemuliaan sesuai dengan kemuliaan 10 hari pertama Dzulhijjah. Baik. Adapun amal-amal yang secara khusus, yang pertama jamaah sekalian, yang paling agung adalah puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah atau yang dinamakan dengan puasa Arafah. Menghapuskan dosa berapa tahun? Menghapuskan dosa 2 tahun. Setahun yang lalu, setahun yang akan datang, semua dosa-dosa kecilnya dihapus oleh Allah Azza wa Jalla dengan puasa Arafah. Saya mau tanya, mana yang lebih membahayakan Anda, dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar biasanya ditaubati sehingga Anda selamat. Tapi dosa kecil biasanya disepelekan sehingga menumpuk. Dosa kecil yang menumpuk, kecil apa besar? Kecil. Nah, tapi kalau misalnya Anda baru saja memukul orang, saya baru berdosa, langsung Anda taubat. Jadi rata-rata taubat dilakukan seseorang untuk dosa besar dan jarang melakukannya untuk dosa kecil. Maka jangan berpikir dosa kecil ini nggak membahayakan Anda. Ternyata membahayakan karena dilalaikan sehingga menumpuk menjadi besar. Dan berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah tersebut menghapuskan dosa-dosa kecil setahun yang berlalu dan setahun yang akan datang. Bagaimana kalau saya tidak hidup lagi setahun yang akan datang? Wah, itu pertanyaan tak usah dijawab lah ya. Tentu kalau tidak ada dosa Anda setahun yang akan datang, niscaya ini akan menjadi ketinggian derajat. Misalnya dosa Anda yang akan datang setahun akan datang dalam catatan Allah 1 miliar. Qadarullah Anda tidak panjang usia untuk setahun yang akan datang. Udah dosa 1 miliar yang seharusnya diampuni menjadi 100 miliar tingkatan derajat menjadi naik. Apabila Arafah di Saudi dengan Arafah Indonesia berbeda. Wukuf di Saudi berbeda dengan penanggalan hijrah di Indonesia. Mana yang Anda ikuti? Ikuti waktu di mana Anda menjalankan ibadah. Ibadahnya di Indonesia, ikutilah waktu yang berlaku di Indonesia. Bagaimana kalau salah? Yang salah yang ngumumin dosa. Anda nggak berkurang pahala sama sekali. Tapi siapa yang mengumumkan pengumuman yang salah? Besok tanggal 1 Dzulhijjah, dosa seluruh Indonesia dia yang nanggung. Dan Anda sendiri tidak rugi dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Sebesar debu tidak ada kebaikan Anda yang rugi karena kekeliruan penanggalan hijriah. Jadi sekali lagi, kalau ibadahnya dilakukan di Indonesia, ibadah apapun ikuti waktu Indonesia. Khilafiyah, betul khilafiyah, tapi ambil yang lebih kuat. Yang lebih kuat, di mana ibadah dilakukan, disitulah waktu ibadah diikuti. Baik jemaah sekalian. Sekira tanggal 9 Dzulhijjah Anda beruzur, entah apalah uzur itu sehingga Anda nggak melakukan puasa. Perlukah Anda qadha atau tidak? Kaidah dalam agama kita jamaah sekalian, semua ibadah tidak lepas dari 2 kategori. Yang pertama, ibadah yang berhubungan dengan sebab.
Dan yang kedua, ibadah yang berhubungan dengan waktu. Kalau Anda melakukan salat istisqa, salat minta hujan, itu hubungannya dengan sebuah sebab, yaitu hujan tidak turun. Tidak berhubungan dengan waktu, mau pagi, mau siang, mau sore, silakan saja, bukan soal waktu, soal sebab. Nah, semua ibadah-ibadah yang hubungannya dengan sebab tidak perlu diqadha. Saya tadi tak ikut sholat gerhana, saya mau sholat gerhana sendiri aja. Gerhananya sudah selesai. Kalau kamu sholat berarti sudah di luar sebab. Anda nggak perlu qadha lagi. Jelas kalau waktunya sudah berlalu berarti sholatnya dinamakan qadha. Tapi sholat ini hubungannya dengan gerhana, hubungannya dengan sebab. Tidak dianjurkan untuk qadha. Namun semua ibadah yang berhubungan dengan waktu tertentu dianjurkan diqadha. Misalnya hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melakukan salat 2 rakaat selesai asar. Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, ma hadhihi raka'atan?" Ini salat 2 rakaat, salat apa? Kata Nabi SAW, "Ashghalani anha wafdun." Ini salat 2 rakaat zuhur, ba'diyah zuhur. Tadi saya disibukkan oleh delegasi yang datang dari luar Madinah. Jadi Nabi kita SAW tersibukkan dengan utusan yang datang dari luar Madinah, sehingga beliau tidak berkesempatan melakukan ba'diyah zuhur. Lalu beliau mengqadhanya selesai asar. Ba'diyah zuhur hubungannya dengan waktu atau hubungannya dengan sebab? Hubungannya dengan waktu zuhur. Maka Nabi kita salam mengqadha. Puasa 6 Syawal hubungannya dengan waktu atau dengan sebab? Dengan waktu. Maka disebutkan waktunya 6 Syawal. Puasa Arafah disebutkan waktu juga. Sehingga seseorang yang tidak berkesempatan karena uzur untuk berpuasa Arafah, dia tidak kehilangan kemuliaan puasa tersebut apabila kemudian beliau mengqadha. Jemaah sekalian yang saya hormati, di antara ibadah khusus 10 hari pertama Dzulhijjah adalah melakukan puasa dari tanggal 1. Tanggal 9 itu paling penting, tapi dari tanggal 1 juga dibenarkan. Bahkan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan ulama-ulama berijma' bahwa dianjurkan dan disunnahkan berpuasa dari hari pertama. 2, 3, 4 sampai tanggal 9. Kalau tanggal 10-nya jangan. Kita mau makan daging masalahnya. Apa dalilnya? Dalilnya kata Imam Nawawi adalah keumuman hadis yang tadi di awal. Ma min ayyam al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ushr. Tidak ada hari-hari amal saleh yang paling dicintai oleh Allah lebih dari amal-amal saleh yang dilakukan 10 hari pertama Dzulhijjah. Maka usahakanlah banyak-banyak berpuasa. Atau berpuasa dari awal 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai tanggal 10. Sampai tanggal 9 maksud saya. Kalau bertepatan dengan puasa Senin Kemis dan saya sudah rutin, niatkan 2 puasa. Anda rutin puasa Senin Kemis? Dan kebetulan hari Kamis besok, Senin Kemis jatuh di 10 pertama Dzulhijjah. Niatkan 2 niat. Besok aku puasa Dzulhijjah dan puasa Senin Kemis. Sebagian ulama bahkan membenarkan gabungkan 3 niat.
Kalau sekiranya ada puasa yang ketiga, tapi kayaknya nggak ada puasa yang ketiga. Puasa apa itu? Ayyamul bid kan tak tengah bulan dan kita di awal bulan. Oh iya, saya ada kodok Ramadan. Kodok Ramadan nggak boleh digabungkan. Kenapa? Karena syarat menggabungkan waktunya bersamaan. Sementara Ramadan itu waktunya kemarin. Sekarang dia waktu qadha. Waktu qadha dengan waktu yang tepat atau ada, nggak boleh digabungkan dalam satunya. Baik. Ibadah khusus ketiga Anda lakukan di 10 pertama Dzulhijjah adalah membacakan zikir khusus. Pertama adalah takbir. Ini sunnah yang sudah terpendam dalam ketidaktahuan manusia. Nabi SAW masuk bulan Dzulhijjah, beliau berjalan ke pasar, berjalan ke masjid. Dimanapun beliau berada, beliau berzikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini, banyakkan zikir ini. Dalam riwayat Imam At-Tabrani, Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, zikir apa yang sebaiknya dibacakan di 10 Zulhijjah tersebut? Beliau mengatakan kalian bertahlil, kalian bertasbih, kalian bertahmid. Maksudnya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Oh, itu ada 2 zikir. Mana yang dipilih? Pilih dua-duanya. Sesekali ini, sesekali itu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan saya pikir Anda pernah dengar dalam kajian ini kita sampaikan seorang badui menjumpai Nabi SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya berjuang hafal Quran dan sudah tidak bisa lagi. Dullani ala syai'in yujzi'uhu anni. Ajarkan aku satu amal yang bisa menggantikan amal hafal Quran. Kata Nabi SAW, kalau begitu kamu jangan berhenti mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi kalau di pojok sana, Ustadz Zaid sedang murajaah misalnya, oh ini Ustadz Zaid ini hafal Quran, saya tak hafal Quran. Ya sudah, antum berbaring subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sebanyak-banyaknya, tapi kalau sekali belum bisa menggantikan pahala amal hafal Quran. Sebanyaknya artinya jangan berhenti. Kecuali ada pembicaraan penting. Terus menerus, lidah ini terus menerus basah dengan itu semua. Jemaah sekalian yang saya hormati, kemudian di antara amal khusus 10 pertama bulan Dzulhijjah tentu mempersiapkan diri untuk ibadah korban. Ibadah korbannya disiapkan. Kemudian yang kedua, fisiknya juga disiapkan. Idza dakhalatil usyur wa arada ahadukum ay yudhi fala yamassa syai'un min sya'rihi wa adfarihi. Kalau telah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah, seseorang di antara kalian berencana akan berkorban, maka rambut dan kuku jangan lagi disentuh, kata Nabi. Siapa yang nggak boleh menyentuhnya, menyentuh rambut, menyentuh kuku, yang secara langsung meniatkan dan mengeluarkan uang untuk korban. Ya. Artinya kalau dalam rumah tangga, si bapaklah yang meniatkan dan mengeluarkan uang langsung untuk korban, maka dia yang tidak perlu, dia yang dilarang memotong rambut dan memotong kuku. Istrinya silakan saja, anak-anaknya silakan saja. Nah,
Ada satu hal yang kurang dipahami banyak orang. Ibadah korban untuk satu keluarga hukumnya sunnah kifayah. Yang dimaksud dengan sunnah kifayah, kalau satu anggota keluarga, dinamakan anggota keluarga kalau mereka satu nafkah. Kalau mereka satu nafkah. Saya misalnya punya anak 3 orang. Ketiga anak ini satu nafkah dengan saya. Berarti kita satu korban. Tapi kalau misalnya anak pertama saya sudah nikah, sudah tidak senafkah lagi dengan saya, tentu korban saya dia nggak ikut lagi. Kenapa? Karena kita tidak hitungan satu nafkah lagi. Nah, jadi ibadah korban ini sunnah kifayah untuk orang-orang yang satu nafkah. Apa maksud sunnah kifayah? Kalau satu orang sudah berkorban, maka sunnah telah gugur dari mereka semua. Istri tidak dituntut lagi untuk berkorban, anak-anak tidak dituntut lagi untuk berkorban. Karena seorang yang satu nafkah telah berkorban, dan itu telah menggugurkan hukum sunnah dari semua. Di mana kekeliruan selama ini? Yang mendapat pahala dalam hal ini bukan semuanya. Tapi yang mendapatkan pahala adalah yang meniatkan dan mengeluarkan uang. Baik, agar lebih jelas. Ini satu komplek depen, tiba-tiba ada yang wafat di sini satu orang. Kewajiban satu komplek adalah melakukan salat jenazah. Ternyata yang menyolatkan jenazah ini cuman satu blok A misalnya. Kewajiban fardu kifayah sudah gugur dari semuanya karena sudah ada kelompok blok A yang melakukan salat. Tapi yang dapat pahala siapa? Yang salat itu yang dapat pahala. Kalau yang lain gugur dosa. Yang lain gugur fardu. Anda sudah tahu sekarang? Baik. Maka berkorban atas nama keluarga sunnah kifayah sehingga menggugurkan hukum sunnah dari semua anggota keluarga. Tapi yang mendapat pahala tentu yang meniatkan dan mengeluarkan uang. Seorang suami sudah tidak lagi bekerja, pemasukan rumah tangga ini dari seorang istri. Apakah kalau istri berkorban, menggugurkan korban atas nama suami juga? Jawabannya, istri bekerja, dialah yang menjadi pemasukan keluarga, lalu dia berkorban. Pertanyaannya, apakah pemasukan istri ini menjadi satu nafkah untuk satu keluarga? Kalau jawabannya, pemasukan istri menjadi satu nafkah satu keluarga, di dalam pemasukan istri ini terdapat nafkah suami, terdapat nafkah anak-anak, maka korban istri tersebut menggugurkan korban atas nama keluarga, termasuk suami. Kenapa? Ya karena mereka satu nafkah. Hitungan satu nafkah terlepas apakah yang sumber nafkah adalah suami atau yang menjadi sumber nafkah adalah istri. Yang penting satu nafkah, kewajiban atau sunnah kifayah berkorban mereka telah gugur apabila yang satu telah. Tapi tetap yang mendapatkan pahala adalah yang berniat dan yang punya uang siapa? Dalam hal ini adalah istri. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, tentu yang terakhir di antara amal yang Anda nggak boleh tinggalkan 10 Zulhijjah ataupun non 10 Zulhijjah adalah zikir pagi dan zikir petang. Dan kajian malam Jumat kemarin kita sampaikan bahwa zikir salat termasuk zikir pagi dan zikir petang, berusahalah melakukannya di atas tempat Anda salat. Jangan bergeser. Anda salat di sini, ya sudah zikir salatnya di situ, Anda jangan bergeser. Selesai zikir salat, Anda akan zikir pagi, zikir petang. Iya, di tempat Anda salat saja.
Apa untungnya? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu allati shalla fiha." Sesungguhnya malaikat bersalawat dan berdoa kepada seseorang di antara kalian sepanjang ia berada di tempat salat. 5 menit Anda di atas tempat salat, selesai salat, 5 menit malaikat berdoa untuk Anda. 1/4 jam Anda sabar duduk di atas tempat salat Anda, 1/4 jam pula malaikat berdoa untuk Anda. Apa doa malaikat? Allahumma ighfir lahu. Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni orang ini. Ya Allah, sayangi orang ini, berikanlah ia rahmat. Yang menghentikan doa malaikat ini 2. Yang pertama, Anda mengganggu orang lain. Anda mengganggu orang lain, tiba-tiba bunyiin handphone kencang, ganggu orang lain. Malaikat berhenti berdoa. Atau misalnya tiba-tiba Anda tilawah baca Quran dan mengganggu orang lain, malaikat berhenti juga berdoa. Hal kedua yang membatalkan doa malaikat tersebut adalah batal wudhu. Anda duduk di tempat salat, malaikat berdoa, tapi kalau Anda batal wudhu, malaikat berhenti berdoa. Solusinya Anda wudhu dan kembali lagi. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, inilah beberapa keterangan yang ingin disampaikan mengawali kajian pagi ini. Mudah-mudahan 10 Zulhijjah tahun ini bisa kita manfaatkan dengan amal saleh yang lebih bermakna dan lebih tepat.